but I think also Brunei did it better, you know. But the first half I was happy with, and the second half we had to get a higher level. Agar selalu menjaga ketertiban serta keamanan dan kebersihan di mana keep the ball going, pass, move, reach a good level. The coach also said, I think the second half of us mentally, because we go to halftime with a 6-0 ahead of Brunei. So I think it's a mental pressure that we need to be a lot better in the second half and keep focused and keep playing our level of the first half, because then I think we score for sure a lot of more goals in the second half. Ya, ini permulaan yang sangat bagus buat tim nasional Indonesia U23 membuka pertandingan Piala AFF U23 dengan hasil sangat luar biasa ya. Banjir gol ke gawang Brunei dengan salah satu bintangnya adalah Jan Steven yang total sudah mencetak 6 gol di pertandingan melawan Brunei Darussalam, dan hasil yang tentunya akan menjadi motivasi buat tim nasional Indonesia untuk bisa menatap partai kedua nantinya tentunya. Dan kita lihat bahwa Indonesia sampai menit ke-70 masih terus melakukan serangan, dan ini menggambarkan bahwa Indonesia walaupun sudah unggul dengan skor 8-0 tapi masih punya motivasi besar untuk terus menambah gol. Dan ini merupakan gambaran yang baik buat tim nasional Indonesia di bawah arahan Gerard Van den Berg, karena menang besar akan menjadi modal buat nanti kalau seandainya poin sama di grup A ini, maka selisih gol akan sangat menentukan, karena kita ke depan masih akan melawan Filipina dan juga melawan musuh bebuyutan kita Malaysia di partai A terakhir. Sebagai tuan rumah tentunya Indonesia punya keuntungan yang sangat besar, punya modal yang sangat besar untuk menjadi juara grup A. Kalau kita lihat permainan tim nasional kita saat ini, bagaimana pola bermain menyerang bisa kita lakukan dengan sangat baik. 1 gol dari Raihan Hanan, kemudian ada 1 gol juga dari Arkan Fikri, kemudian 6 gol sejauh ini sudah dicetak oleh Jan Steven. Ini menggambarkan bahwa tim nasional kita haus gol. Tapi satu catatan yang paling penting adalah kita tidak boleh jumawa, karena lawan yang kita hadapi adalah Brunei, tim yang bisa dikatakan sebagai tim yang paling lemah di grup ini. Jadi jangan kemudian kita merasa tinggi hati dengan kemenangan besar ini, karena kita harus fokus ke pertandingan berikutnya melawan Filipina, yang pasti tekanan dan tugasnya akan sangat lebih besar dibandingkan melawan Brunei. Dan juga kita nanti ke depan harus fokus juga menghadapi Malaysia, karena ini adalah partai yang sangat menentukan untuk menjadi juara grup di grup A. Karena Piala AFF U23 ini hanya meloloskan 3 juara grup dan 1 runner-up terbaik. Satu apresiasi kita harus berikan kepada para pemain yang tampil sangat luar biasa melawan Brunei Darussalam, dan ini akan menjadi poin penting buat perjalanan tim nasional Indonesia di Piala AFF U23, yang tentunya kita berharap Indonesia bisa tampil sebagai juara. Dan Gerard Van den Berg setidaknya punya tantangan untuk bisa mengikuti jejak 2 pelatih sebelumnya, Sintayong misalnya yang membawa Indonesia menjadi runner-up, atau Indra Safri yang membawa Indonesia juara pada tahun 2019. Ya dukung aja, karena ya kita suka bola, jadi dukung aja Indonesia, semoga bisa punya prestasi bagus untuk Garuda Muda. Makanya bawa si kecil, bawa istri juga untuk memotivasi juga. Kebetulan yang kecil-kecil ini juga kan hobinya bola, jadi itu bisa trigger ya, memancing mereka lah. Kalau Tulo bisa, kalau mau jadi seperti itu harus latihan yang bagus, yang rajin, persaingan juga cukup ketat. Itu aja intinya. Anak-anak muda kita jam terbangnya juga cukup tinggi. Secara liga domestik juga lebih udah jalan lebih matang ya. Secara peringkat FIFA, harapannya semangat untuk Garuda Muda. Semoga bisa berprestasi di kancah ASEAN aja dulu ya. Kita hajar, kasih yang terbaik ya. Yakinlah ya, bisa yang terbaik untuk Garuda Muda U23. Timnas muda ya, semoga menang dan supaya semangatnya juga tinggi. Lumayan tahu, cuman ya lebih pingin nyemangatin aja sih, karena di timnas senior kan persaingannya lumayan ketat. Jadi ya U23 ini mungkin ajang mereka untuk membuktikan kalau mereka itu layak nantinya tembus ke senior, karena pasti kan tujuan akhirnya kan akan menjadi pemain timnas senior ya. U23 kita kalau saya melihat itu udah bagus ya, baik dari segi teknik, fisik, stamina, terus materi pemain semuanya udah bagus. Hanya saja tinggal kolektivitas tim, gimana caranya meng-create tim ini supaya chemistry-nya dapet. Jadi ketika lawan tim-tim yang lebih kuat di Asia itu, kita tetap bisa main
kolektif dan bisa dapat poin. Halo, gue Judika. Jangan lupa dukung terus Timnas U23 Indonesia. Yang harus kita jadikan bintang di pertandingan malam ini ya Jens Steven dengan 6 golnya, otomatis dia menjadi top scorer saat ini, dan pemain dengan nomor punggung 21 ya yang tampil sangat luar biasa. Ini striker diaspora yang didatangkan dan satu-satunya pemain diaspora yang main di tim nasional U23. Kita lihat masih bermain dan masih punya peluang untuk mencetak gol lagi, menambah golnya dari 6 bisa menjadi 7, bisa menjadi 8. Dan kita berharap ini tidak membuat Jens Steven kita berharap dia bisa terus menambah pundi-pundi gol, dan bahkan kalau bicara saat ini ada potensi menjadi top scorer di pertandingan kali ini. Saya mendukung untuk timnas U23 kita untuk melaju sekencang mungkin, sebaik mungkin, apapun yang terjadi di lapangan memberikan yang terbaik. Apapun hasilnya, kami tetap di sini mendukung timnas Indonesia. Tadi kemenangan besar melawan Brunei 8-0 bukan suatu ukuran untuk kita memuaskan diri, karena kita bisa lihat Filipina mengalahkan Malaysia 2-0. Artinya game berikutnya, tadi saya diskusi dengan Pak Marji sebagai BTN, tolong disampaikan ke pelatih dan manajer bahwa ini benar-benar harus kita antisipasi ya. Filipina tidak bisa dianggap sebelah mata, apalagi target kita kan mau lolos grup, bahkan mungkin bisa semifinal, bahkan juara gitu. Karena terakhir saya menyaksikan sendiri waktu itu kita final melawan Vietnam di Thailand. Sayang kita kalah waktu itu. Jadi hal ini saya rasa benar-benar mesti antisipasi untuk game kedua berikutnya. Ya, melawan Filipina ke depan pastinya tim nasional harus bermain dengan karakternya yang sekarang. Jangan kemudian menganggap remeh lawan, jangan juga kemudian menganggap bahwa Indonesia sudah punya peluang untuk lolos ke semifinal. Bagaimanapun Filipina punya karakter yang berbeda dengan Brunei. Dari sisi kekuatan pemainnya, mereka bisa lebih kuat dari Brunei Darussalam. Artinya Gerard Van den Berg harus meyakinkan para pemainnya untuk tetap tampil fokus sesuai dengan strategi yang diarahkan, kemudian bisa memastikan kemenangan juga dengan skor besar ya. Karena dengan kemenangan dengan skor besar ini justru akan memberikan motivasi kepada para pemain untuk nanti di partai terakhir melawan Malaysia yang merupakan musuh bubuyutan. U23 sepertinya timnya makin solid ya, diperbarui oleh coach baru yang dari Belanda. Kita yang doakan yang terbaik buat Garuda Muda, Arkan Fikri, Donitri, Pamungkas, Ferrari dan semuanya.